Hi everybody, this is gonna be so long video, so be ready. Kita akan membahas tentang koordinat kartesius, tabung, dan bola. Tiga koordinat ini akan kita bahas lebih lanjut. Seperti yang sudah kita sangat familiar, koordinat yang sangat kita familiar yaitu koordinat kartesius. Nah, ini ada meme yang beredar di internet. Koordinat kartesius. Koordinat polar sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya, dan yang akan kita benar-benar intens yaitu koordinat tabung dan koordinat bola. Koordinat kartesius untuk dua dimensinya itu diwakilkan dengan penulisan x, y. Nah, sedangkan untuk koordinat polar apa? Silahkan dituliskan. Oke, untuk koordinat polar R, theta. Ini untuk dua dimensi. Nah, bagaimana dengan tiga dimensinya? Untuk tiga dimensinya, untuk koordinat kartesius, dia x, y, z. Nah, sedangkan untuk tiga dimensinya, kita bisa pakai koordinat tabung dan koordinat bola. Nah, ini bagaimana cara menyatakannya. Slide selanjutnya, ini koordinat kartesius, koordinat tabung, dan koordinat bola. Untuk koordinat kartesius, x, y, z. Jadi diperhatikan, di sini ada sumbu x, panjang garis dari titik ini sampai ke titik ini itu kita sebut dia x. Nah, garis ini sejajar ya. Jadi juga dia panjangnya x. Nah, sekarang kita perhatikan untuk sumbu y. Sumbu y yang di belakang dari titik ini sampai titik ini itu panjangnya di sini y, terus sejajar dengan garis yang ada di depan ini. Jadi namanya juga y. Jadi jangan heran nanti kalau misal panjang dari garis yang ini adalah x. Kenapa? Karena sejajar dengan sumbu x. Sedangkan garis yang di sini di y karena sejajar dengan sumbu y ya. Jadi titik di sini x, y. Nah, terus setnya sama dengan 0 kalau yang di sini karena dia di bidang x, dan y. Bidang xy itu dia nilai z-nya sama dengan 0. Nah, untuk koordinat kartesius itu kan tiga dimensi, berarti ada tambahan untuk z sebagai komponen tinggi, x, y, z. Jadi z adalah komponen tinggi. Nah, untuk tabung, kita beralih ke koordinat tabung. Sebelum ke koordinat tabung, harus ingat memang untuk koordinat polar. Koordinat polar, bagaimana kita menyatakan koordinat polar? Oke, R, theta. Nah, R itu adalah jari-jarinya, jari-jari. Misal dari sini ke sini, dari sini ke sini itu jari-jarinya R, panjangnya ya R. Jadi bisa 2, bisa 3, terserah. R. Terus posisi titik ini ditentukan berdasarkan panjang jari-jarinya dan besar sudutnya, yaitu dinamakan theta. Theta itu bergerak dari sumbu X positif. X positif ini theta, terus nah, misal titiknya di sini dan R-nya sama ya. Tentu tetanya juga akan berbeda. Nah, tetanya bergerak dari sini sampai ke sini. Jadi dua titik ini berbeda, apanya yang membedakan? Tetanya yang membedakan. Jadi ada R, theta. Nah, sama untuk koordinat tabung. Tetanya itu bergerak dari sumbu X positif. Sedangkan ada juga nilai R ya, radius. Nah, ini sama juga dengan koordinat polarnya. Nah, yang membedakan koordinat polar dan tabung kira-kira apa? Yaitu Z, komponen tingginya. Bisa diperhatikan
Z tinggal dinaikkan ke atas di sini atau boleh ke bawah. Jadi untuk menyatakan koordinat tabung ditulis R, theta, Z. R dan theta sama dengan yang di koordinat polar. Nah, kita lanjut untuk koordinat bola. Koordinat bola dinyatakan dengan rho, theta, pi. Nah, di sini ada komponen baru yaitu rho dan pi. Tetanya masih sama. Theta ini menyatakan besar sudut antara apa dan apa. Silahkan diketikkan. Oke. Theta menyatakan besar sudut antara sumbu X positif dan R. Oke, R ini di sini ini proyeksi dari titik yang dimaksud titik di 3 dimensi ini. Jadi proyeksi ke bawah ke sini ya. Jadi di sini R. Oke, R theta sama sebelumnya. Nah, komponen yang baru itu pi. Pi itu bisa dilihat dia bergerak dari sumbu apa? Oke, set positif. Di sini ada set positif. Jadi, bergerak dari sini ya untuk pi, dia tidak bergerak dari tempat lain. Di start dari sana. Nah, pi ini menyatakan besar sudut apa dan apa. Oke, dia menyatakan besar sudut set positif dan rho. Nah, rho ini adalah jari-jari bola. R adalah jari-jari bola. Dan rho ini jarak dari titik pusat ke titik dari 3D yang dimaksud, titik 3 dimensi itu. Jadi sudah ya, coba diketikkan rho itu adalah apa? Oke, rho adalah bisa ditulis jari-jari bola. Rho juga itu menyatakan panjang garis dari dari titik originalnya, titik pusat ke titik di 3 dimensi. Nah, yang perlu diperhatikan baik-baik yaitu theta, perbedaan theta dan pi. Theta itu bergerak dari sumbu X positif, sedangkan pi bergerak dari sumbu Z positif. Oke, kita lanjut. Koordinat di koordinat kartesius itu dinyatakan X, Y, Z. Nah, ini salah satu cara dari banyak cara, many ways of specifying the position of a point in 3 space. Salah satu cara dari banyak cara untuk menyatakan posisi suatu titik di 3 dimensi. Selain menyatakannya X, Y, Z, bisa dinyatakan dengan R, theta, Z, dan bisa juga dinyatakan rho, theta, pi. Tergantung dia di koordinat mana. Nah, sama dengan orang, maknanya saat ada satu orang, tapi bisa dipanggil dengan 3 nama berbeda, tergantung dia di mana. Bisa jadi nama panggilan di rumahnya beda, nama panggilan di kampus beda, nama panggilan di tempat lain beda lagi. Nah, sama kayak titik di 3 dimensi ini. Yang dimaksud itu sama titiknya, titik yang persis sama, tapi beda-beda cara penulisannya, cara penamaannya, karena beda lokasi. Oke, nah silahkan kita lanjut di koordinat kutub. Saya kembali dulu untuk bahas sedikit tentang koordinat kutub atau koordinat polar atau polar coordinate. Nah, saya tanya kembali, misal titiknya di sini. Jadi titik di sini ini kira-kira dinyatakan dengan silahkan sebut koordinatnya berapa. Tulis. Bisa dilihat silahkan. R-nya, panjang R-nya ini 2 kan? Jari-jari 2. Karena dari sini 0,5, di sini 1, 1,5, di sini 2. Dan di sini juga panjangnya R-nya 2. Jadi 2, theta-nya pi per 2. Jadi semua garis di sini ini besarnya pi per 2. Nah, coba lagi kalau titik di sini. Kira-kira di sini titiknya titik apa? Untuk polar. Dia tetap jari-jarinya 2, besar sudutnya pi. Jadi 2, pi. Mau tulis pi atau pi juga boleh. Oke, nah ini
kita dituntut untuk bisa bolak-balik. We can go back and forth. Bolak-balik mengkonversi antara koordinat tabung dengan koordinat kartesius. Bisa diperhatikan X-nya tidak jauh beda dengan koordinat polar ya. R cos theta dan Y R sin theta, setnya sama saja. Setnya persis sama kalau dia di koordinat tabung dan di koordinat kartesius. Nah, mungkin ada yang lupa, saya ingatkan kembali. Misal ini R, terus ini theta, besar sudut, ini koordinat polar, ini titik ini dinyatakan dengan berapa panjang jari-jarinya dan berapa sudutnya. Nah, bisa diperhatikan di sini adalah panjang apa? X. Sedangkan di sini adalah panjangnya Y. Oke, bisa diperhatikan sin theta sama dengan Y per R, depan per miring. Di Y sama dengan R sin theta. Makanya di sini kenapa R sama dengan Y sama dengan R sin theta. Sama caranya dengan cos theta. Saya akan dikerjakan sendiri. Cos theta apa? Oke, cos theta samping berarti X per R, sehingga diperoleh X sama dengan R cos theta. Tangan sama ya, tangan theta depan per samping. Setnya persis sama, terus untuk yang pertama ini sama dengan R kuadrat sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat. Rumus Pitagoras. Oke, harus latihan ini. Ini kita lanjut di koordinat tabung. Ini kita berbicara tentang koordinat tabung. Di koordinat tabung, kalau kita menuliskan R sama dengan 1, itu berarti dia adalah tabung dengan jari-jari 1. Nah, ini jari-jari 1. Ini tabung ini berarti yang dimaksud. Nah, sedangkan kalau ini dinyatakan dengan persamaan apa? R sama dengan 3. Oke, karena jari-jarinya 3 ya. Tabung. Nah, kalau bidang, sekarang bidang ya, the planes, bidang. Saya beri nama, misal yang biru 1, bidang ini saya namakan bidang 1, bidang yang ini saya namakan 2, sedangkan bidang yang ini 3. Nah, tugasnya silahkan diurutkan. Bidang theta sama dengan 0, theta sama dengan 0 itu yang mana? Bidang 1 kah yang biru? Bidang 2 kah? Atau bidang ketiga? Selanjutnya, theta sama dengan pi per 4 dan theta pi per 2. Silahkan diurutkan. Oke, jawabannya theta sama dengan 0. Theta sama dengan 0 itu berarti bidang yang kedua. Theta sama dengan pi per 4 adalah bidang yang ketiga. Sedangkan theta pi per 2 berarti yang bidang 1. Perhatikan sudutnya ya. Oke, kita lanjut. Contoh 1. Nah, ini find the Cartesian coordinates. Jadi temukan koordinat kartesiusnya jika yang diberikan adalah koordinat tabung. Koordinat tabung ada ya, 4,2 pi per 3,5. Kalau diperhatikan Z-nya sama dengan 5. R-nya 4. Theta-nya 2 pi per 3. Nah, ini menggunakan rumus sebelumnya. Tinggal pakai rumus ini. X sama dengan R cos theta, Y sama dengan R sin theta. Nah, ini dia langsung. Bagusnya begini, R cos theta, Y sama dengan R sin theta. Theta-nya tinggal masukkan ini. Setnya tetap sama. 5, 5, 5. Nah, untuk yang B, temukan koordinat tabung, koordinat kartesiusnya yang diketahui. Masih sama ya. Tinggal pakai rumus yang sudah ada, rumusnya yang ini. Oke. Nah, nanti setelah ini akan ada GeoGebra. GeoGebra itu
saya sudah tentukan untuk koordinat tabung dan bolanya, silahkan dikonversi ke koordinat kartesiusnya. Rumusnya pakai yang ini. Nah, ini untuk memperkenalkan oktan. Oktan ada 8, tapi sebelum ke oktan, kembali saya ingatkan dulu untuk kuadran. Kuadran ada 4 kuadran, ini sumbu X positif, ini sumbu Y positif, ini sumbu X negatif, dan ini sumbu Y negatif. Untuk kuadran ada 4. Kuadran pertama X positif, Y positif. Kuadran kedua X-nya apa dan Y-nya apa. X-nya negatif, Y-nya positif, dan seterusnya ya. Kuadran 3 dan kuadran keempat. Nah, untuk oktan, di sini sudah dituliskan dengan jelas. Koordinat oktan 1, koordinatnya X, Y, Z semuanya positif. Jadi yang berada di depan ini. Nah, untuk oktan kedua, X-nya yang negatif, berarti yang di sampingnya, yang di sini. Berputar sama dengan putaran kuadran. Nah, untuk oktan selanjutnya bisa diperhatikan dan dicocokkan posisinya. Jadi kuadran oktan kelima itu berada posisinya di bawah oktan ke 1 ya. Oke, dan seterusnya. Nah, untuk koordinat tabung bisa silahkan dicoba eksplorasi di GeoGebra. Nah, untuk koordinat bola, ini ingat untuk menyatakan koordinat bola rho, theta, pi. Rho itu jarak dari titik pusat ke titik di 3 dimensi itu. Nah, ini definisinya ya, batasan-batasannya. Rho itu harus lebih besar sama dengan 0. Karena rho itu tadi adalah jari-jari bolanya ya, atau jarak antara dari titik pusat ke titik di 3 dimensi. Harus lebih besar sama dengan 0. Sedangkan tetanya itu boleh sampai 2 pi, putaran penuh. Sedangkan kalau untuk pi sendiri itu hanya sampai 180 derajat. Nah, ini bisa diperhatikan hubungan antara koordinat bola, spherical, koordinat bola, dan koordinat tabung ya, koordinat cylindrical tabung. Between spherical and Cartesian coordinate, the following table shows some of these relationships. Nah, di sini khusus di sini dia kita disajikan rumus untuk bolak-balik antara koordinat bola dengan koordinat kartesius. Koordinat kartesius ke koordinat bola. Nah, kita bisa perhatikan tetanya sama ya, bergerak dari X positif, sedangkan R-nya ini terus rho itu yang ini, jarak antara titik ini dengan titik pusat. Terus ingat P di sini besar sudut antara set positif dengan rho. P adalah besar sudut antara set positif dan rho. Nah, bisa diperhatikan, silahkan diperhatikan untuk jika masih ingat untuk koordinat polar, X sama dengan R cos theta. Ini tidak perlu saya jelaskan lagi ya, sudah dijelaskan tadi di awal. Sedangkan Y sama dengan R sin theta. Nah, pertanyaannya, di sini kan masih R ya. Sedangkan kita kalau di koordinat bola sudah tidak ada komponen R. Yang ada adalah, silakan dituliskan, rho, theta, pi. Nah, bisa diperhatikan. Jadi R ini harus dikonversi ke yang ada komponen-komponen rho, theta, atau pi-nya. Nah, bagaimana caranya? Kita memperhatikan segitiga ini. Nah, ini kira-kira panjangnya apa? R ada. Jadi ini panjangnya adalah R, sejajar dengan yang di bawah. Sedangkan ini adalah Z, tingginya. Sedangkan di sini adalah rho.
Di sini siku-siku, di sini juga siku-siku. Nah, untuk memudahkan, ini kan 3D ya, terlalu numpuk-numpuk. Saya pindahkan segitiga yang ini ke sini. Nah, supaya lebih jelas kelihatan di bentuk 2D-nya. Nah, ini adalah panjang ini adalah oke, set. Panjang ini adalah R, sedangkan panjang ini adalah rho. Di sini adalah pi-nya. Bisa diperhatikan, silahkan. Sin pi sama dengan sin pi dengan berdasarkan segitiga siku-siku ini. Sin pi silahkan dituliskan. Sin pi berarti depan per miring, berarti R per rho. Silahkan nyatakan rho sama dengan R sama dengan rho sama dengan R sama dengan rho dikali sin pi. Oke, kita lanjut. Cos pi, nanti tabung. Jadi R-nya sama dengan rho sin pi. Jadi tinggal disubstitusi R di sini rho sama dengan sin pi. Tulis ulang cos theta. Diperolehlah X sama dengan rho sin pi cos theta. Dapat. Sama, berarti Y-nya tinggal substitusi R-nya. Di sini rho sin pi sin theta. Ini persis sama. Y ini. Nah, kita lanjut. Cos pi, silahkan dituliskan cos pi. Cos pi berarti sampingnya. Z per rho. Jadi Z-nya dinyatakan rho cos pi. Ini. Z sama dengan rho cos pi. Sudah berarti. Nah, ini persamaan-persamaan ini yang akan dipakai. Terus kita lanjut ke rho kuadrat itu sama dengan x kuadrat ditambah y kuadrat ditambah z kuadrat. Ini persamaan bola ya. Jari-jari bolanya adalah rho. Rho ini dia Greek alfabet dari R. Nah, tangan theta bisa diperhatikan dari polar ini. Bisa dilihat di sini ini panjangnya apa? Panjangnya ini Y. Sedangkan ini panjangnya X. Nah, theta di sini siku-sikunya bisa diperhatikan theta, tangan theta. Depannya Y. Depannya ya adalah Y per sampingnya adalah X. Makanya Y per X. Cos pi ini dari mana dapat? Ini kan sama dengan rho. Sama ini. Cos pi Z per rho. Oke, jadi ini 6 persamaan ini yang dipakai kalau ingin bolak-balik antara koordinat bola, koordinat kartesius. Nah, di sini disediakan koordinat bolanya. Dari koordinat ini, rho-nya berapa? Silahkan dituliskan. Oke, rho-nya adalah 8. Theta-nya pi per 3. Sedangkan pi-nya adalah 2pi per 3. Nah, posisi titiknya di sini. Tapi kan kalau kayak begini kita agak tidak terlalu familiar ya. Nah, ini kita ubah ke koordinat kartesius. Dapatlah titik seperti ini. Nah, bagaimana cara dapatnya? Tinggal menggunakan rumus yang sudah kita turunkan. X sama dengan rho, bisa dilihat di sini, X sama dengan rho sin pi cos theta. Berarti di sini di sini langsung. Kalau nanti mau buat video memang harus ditulis berurutan supaya yang nonton misal junior kalian bisa paham. Di sini jadi nanti dituliskan begini, X sama dengan rho sin pi cos theta. Jadi X sama dengan, bisa dilihat ini lebih bagus lagi kalau ditulis begini, rho sama dengan 8, theta sama dengan pi per 3, terus pi sama dengan 2pi per 3. Nah, silahkan substitusi, rho-nya 8, sin pi 2pi per 3, cos theta, cos pi per 3. Nah, silahkan dicari. Nah, ini silahkan dicari sendiri. Nanti akan dapat 2 akar 3 dan seterusnya.
Saya hanya perlihatkan gambaran umumnya ya, untuk membantu nanti integral lipat 3. Nah, untuk selanjutnya ada menggambarkan grafik rho sama dengan 2 cos pi. Nah, kita kan tidak terlalu familiar dengan grafik yang seperti ini, rho sama dengan 2 cos pi. Nah, karena kita tidak familiar dengan koordinat bola, belum ya. Nah, bagaimana cara mengubahnya supaya kita ada gambaran, jadi kita ubah ke koordinat kartesius. Cara mengubah ke koordinat kartesiusnya, masing-masing sisi dikali rho, dapatnya rho kuadrat sama dengan 2 rho cos pi. Terus rho di rho kuadrat disubstitusi menjadi x kuadrat tambah y kuadrat tambah z kuadrat. Terus rho cos pi diganti jadi z menggunakan persamaan yang sebelumnya. Nah, di sini dia lompat lagi tahapnya. Kalau buat video berarti ini harus dijelaskan kenapa bisa seperti itu. Jadi menggunakan cara melengkapkan kuadrat sempurna. X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat sama dengan 2Z. Saya tuliskan di sini cara memperoleh jawaban akhir yang ini. Seperti ini, X kuadrat ditambah Y kuadrat tambah Z kuadrat 2Z, pindahkan ke kiri supaya cepat, saya bilang pindahkan ke kiri saja. X kuadrat ditambah Y kuadrat dengan melengkapkan kuadrat sempurna, sisi kiri dan sisi kanan dijumlahkan dengan ini diambil negatif 2 dibagi 2 dulu, terus dipangkat 2 kan. Jadi di sebelah kanan juga ditambahkan dengan yang sama, negatif 2 per 2 pangkat 2. Dapatnya X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat dikurang 2Z terus ditambah 1 sama dengan 1. Jadinya X kuadrat ditambah Y kuadrat, nah ini tinggal difaktorkan, Z dikurang 1 kuadrat sama dengan 1. Ini adalah persamaan bola, persamaan umum bola. X dikurang A kuadrat ditambah Y dikurang B kuadrat ditambah Z dikurang C kuadrat sama dengan R kuadrat. Bisa dilihat pusatnya adalah 0,0,1. Di sini karena 1, terus R kuadratnya sama dengan 1, jadi R-nya adalah 1. Ini sudah ya. Nah, ini kalau tidak percaya bisa dicobakan di GeoGebra, dimasukkan X kuadrat tambah Y kuadrat ditambah Z dikurang 1 kuadrat sama dengan 1. Di sini titik pusatnya 0,0,1, sedangkan jari-jari bolanya adalah 1. Ini semua 1. Bisa dicoba ini. Nah, koordinat bola ini dipakai oleh orang dengan bidang lain ya, orang yang konsen dengan bidang lain, seperti geographers and navigators, orang yang bekerja di bidang navigasi dan orang yang bekerja di bidang geografi. Karena di sini dianggap suppose that the earth is a sphere, bumi dianggap bulat, makanya menggunakan bola, koordinat bola. Nah, lebih detailnya diterapkan di ilmu-ilmu yang lain. Oke, sekian penjelasan khusus untuk koordinat kartesius, tabung, dan bola.